warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Vega dengan NIM 23051070378. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membuat video tentang klasifikasi sumber belajar. Selamat menonton. Pengertian sumber belajar. Yang pertama yaitu menurut Parsial dan Wellington pada tahun 1988. Sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja atau dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri dan secara individual. Selanjutnya, sumber belajar adalah segala sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar. Itu menurut Association for Education for Communication and Technology pada tahun 1986, di mana dikatakan bahwasannya sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar menurut Hanafi mencangkup beberapa aspek penting yang mendukung proses pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pendidikan. Sumber belajar berperan mempercepat laju pembelajaran dan membantu guru dalam mengelola waktu secara lebih efektif. Hal ini juga digunakan dalam beban guru dikurangi, sehingga lebih fokus pada pembinaan dan pengembangan minat dan peserta didik. Selanjutnya, memberikan pendidikan yang lebih individual. Sumber belajar memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing, mengurangi kontrol guru, dan bersifat kaku terhadap tradisional tadi. Memberikan dasar-dasar ilmiah terhadap pembelajaran dengan perencanaan program pembelajaran dan sistematis. Pengembangan bahan pelajaran berbasis penelitian dan sumber belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Next, yaitu memantapkan pembelajaran. Adanya sumber belajar membantu meningkatkan kemantapan peserta didik dalam menggunakan berbagai media komunikasi serta menyajikan data-data dan informasi secara konkret. Selanjutnya yaitu adanya memungkinkan belajar secara seketika. Sumber belajar dapat memberikan juara antara pelajar yang bersifat verbal atau abstrak dan realitas konkret, memberikan pengetahuan langsung dan relevan. Yang terakhir, memperluas jangkauan pendidikan dengan adanya media massa, sumber belajar, dan menyajikan data informasi yang lebih luas dan mendukung, memanfaatkan tenaga atau kejadian langka secara bersama-sama. Secara keseluruhan, fungsi sumber belajar sangat krusial dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, menarik siswa agar kebutuhan siswa terpenuhi. Klasifikasi sumber belajar. Nah, klasifikasi sumber belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu by design atau direncanakan, yang artinya semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen-komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, utilization, di mana dimanfaatkan sumber-sumber yang tidak khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, aplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Selanjutnya, sumber belajar by design, di mana sumber belajar by design adalah sumber belajar yang sengaja dirancang untuk tuntunan kontraksional atau modul. Nah, modul ini dirancang sebagai bahan pengajaran terprogram untuk tujuan instruksional tertentu. Yang kedua yaitu program audio, di mana adanya kaset, audio, dan CD yang dibuat untuk pembuat pelajaran. Yang ketiga yaitu program video, memberikan video topik yang khusus dan dibuat untuk keperluan pengajaran. Yang keempat yaitu adanya CAI, di mana Computer Assessment International, di mana program komputer ini yang untuk membantu dalam pembelajaran termasuk penyajian informasi, latihan, dan evaluasi. Selanjutnya multimedia, di mana pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya paket terprogram adalah paket seperangkat tayangan yang telah diprogramkan untuk menyampaikan informasi dan diikuti dengan pertanyaan. Yang ketujuh yaitu overhead transparansi, di mana media visual yang digunakan dengan proyektor dalam pengajaran tatap muka. Selanjutnya yang ke-8 adanya video slide,
di mana video slide ini untuk sajian tertentu disebut sebagai tujuan instruksional. Yang selanjutnya adanya grafis, di mana grafik digunakan untuk menggambarkan data kuantitatif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu model, di mana model adalah objek fisik yang digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya, adanya benda yang sebenarnya. Nah, misalnya buku yang di perpustakaan nih, yang diklasifikasikan berdasarkan sistem klasifikasi di mana divisi atau decimal leeway. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan, memanfaatkan lahan dan fasilitasi sebagai tanah yang tidak tercemar, aman dari limbah yang berbahaya, dan memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya adanya narasumber, misal ada guru sebagai sumber belajar yang dirancang sebagai by design, sedangkan narasumber di lainnya sebagai sumber belajar karena memanfaatannya sebagai by utilization. Terakhir yaitu fenomena alam, adanya awan yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya, seperti awan tinggi, awan tengah, dan awan rendah. Jenis klasifikasi sumber belajar. Menurut Abdul Majid, jenis klasifikasi belajar dibagi yang pertama yaitu tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dalam melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai, pasar, gunung, dan museum. Selanjutnya yaitu segala benda yang mementingkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya nih, dan adanya televisi. Yang ketiga yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut. Segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Terakhir yaitu peristiwa fakta yang sedang terjadi. Nah, di mana menurut AECT, Association for Education, Communication and Technology, membagi menjadi beberapa jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar yang tercatat, seperti adanya buku, majalah, dan koran. Yang kedua yaitu adanya bahan, di mana kelompok ini sering disebut perangkat lunak. Bahan yang berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahannya segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman, elektronik, web, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, adanya orang, di mana orang tertentu yang dapat menyimpan atau menyalurkan pesan. Orang yang dimaksud adalah orang yang menyimpan informasi. Secara umum dapat dibagi menjadi kelompok, yaitu orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama, yang dididik secara profesional seperti guru, instruktur, konselor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan seperti dokter, atlet, pengacara, arsitek, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, dan lain-lain. Masih banyak. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok. Alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini benda yang bersifat bentuknya fisik. Sumber belajar tersebut meliputi adanya kamera, radio, televisi, film, tape recorder, DVD, dan lain-lain. Next yaitu teknik, di mana prosedur buku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Dengan kata lain, teknik adanya cara, prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran yang tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dan lingkungan, fisik, sosial, atau budaya merupakan sumber yang sangat kaya dalam sumber bahan belajar. Jadi kita simpulkan lagi, di mana memahami klasifikasi sumber belajar adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan relevan. Dengan mengklasifikasikan sumber belajar dengan tepat, guru dan mahasiswa dapat memilih dan menggunakan sumber yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menerapkan klasifikasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Kita membuat evaluasi secara berkala, efektivitas sumber belajar yang digunakan, dan terus eksplorasi sumber-sumber baru yang relevan. Sekian dan terima kasih.